mereka itu banyak yang menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkan dirinya. Ada orang berharta, ternyata begitu meninggal, hartanya ini menjadi rebutan ahli warisnya. Sesungguhnya mencari dana mulai dari muda sampai tua sampai meninggal, dia sendiri tidak menikmati. Yang menikmati adalah orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam program Kantin Kajian Islam Terkini. Salam sejahtera bagi sahabat JIC TV dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan kebahagiaan selalu ya bagi Anda semua. Baik mitra, bersama saya Fenty Aini akan menemani mitra dalam kajian hari ini yang sangat menarik ya. Kita akan membahas suatu tema membebaskan diri dari dominasi hawa nafsu, kajian esensi kemerdekaan. Masya Allah. Masya Allah, ini kajiannya kuat sekali nih mitra. Dan sangat relevan dengan kehidupan kita ya. Bersama gurunda kita yang selalu hadir memberikan wejangan, nasihat, dan semua yang terbaik untuk kita. Beliau sudah ada, Dr. Kiai Haji Rohiman MA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih ya Kiai udah hadir. Alhamdulillah. Masya Allah. Tema kita hari ini berkenaan dengan Bulan Merdeka ini Kiai. HUT RI. HUT RI yang ke-80. Merdeka. Masya Allah. Tapi ini materi yang kuat ini Kiai. Iya. Esensi kemerdekaan. Iya. Yang selalu selama ini kan kita hanya tahu isinya lomba-lomba. Allahu Akbar. Perayaan, perayaan dalam bentuk panggung-panggung ya Kiai. Iya, betul. Nah, ini menarik sekali untuk kita beritahukan, kita ingatkan, dan kita juga pastinya Kiai selaku ulama yang bertanggung jawab juga terhadap bangsa ini ya Kiai. Mohon tolong berikan kami pencerahan dalam menyikapi kemerdekaan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisa kantin JIC yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa yang saya hormati, saya muliakan Ustazah Fenty Aini. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Iya, baik dan sehat. Amin. Ya, nampak sih kelihatannya ceria hari ini. Iya, alhamdulillah. Ya, secerianya matahari yang menerangkan bumi ini karena cuacanya terang. Betul, betul. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan Ustazah selalu diberikan sehat walafiat. Kayak juga. Ya, sehingga bisa lanjut membina umat. Masya Allah. Nah, Ustazah, saat ini kita berada pada bulan Agustus. Ya, betul. Momen yang kita ingat adalah bulan Agustus ini hari ulang tahun atau HUT RI yang ke-80. Tepatnya nanti hari Minggu, tanggal 17 Agustus. Betul. Berbicara masalah kemerdekaan, tentu kita tidak bisa lepas ingin mengetahui apa esensi kemerdekaan itu, atau apa hakikah dari sebuah kemerdekaan. Betul. Nah, secara umum, teoritis umum itu kemerdekaan adalah terbebasnya dari segala penjajah dan dari segala penindasan bangsa asing, sehingga kita memilih hak untuk mengatur diri sendiri tanpa adanya intervensi asing. Iya, betul.
Nah, namun hal yang seperti ini pun pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah masa hayatnya. Audien dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah saat itu adalah yang pertama, telah terjadi disorientasi hidup. Pengertian disorientasi hidup ini, masyarakat yang dihadapi oleh Rasul ya tidak memiliki keyakinan yang mantap, sehingga muncullah skeptis, keraguan. Nah, di saat keraguan ini dia tidak memiliki tujuan hidup yang sebenarnya. Iya, iya. Mengapa demikian? Karena mereka banyak penyembah berhala. Iya, betul. Ya, ada dinamisme, ada anisme, bahkan menurut sejarah Masjidil Haram itu di Ka'bah itu sekelilingnya adalah 360 patung. Masya Allah, ya, penuh ya. Semua mereka itu adalah melakukan kesyirikan. Nah, di saat melakukan kesyirikan ini, manusia meskipun dia memiliki perilaku yang baik, cuma kelakuan baik ini akan rapuh, akan hancur dengan sendirinya karena ada kejenuhan. Nah, itu pertanda bahwa ya dogma mereka atau keyakinan mereka itu adalah non transendental, artinya tidak berhubungan langsung dengan kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Maka inilah yang disebut dengan disorientasi hidup. Di dalam Al-Quran itu, dalam surat Luqman ayat 13, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan nasihat untuk anaknya, wahai anakku, janganlah kamu melakukan syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu ladzulmun 'adzim, adalah perkara kezaliman yang sangat besar. Jadi orang yang menyembah selain daripada Allah itu zalim. Ya, minimal zalim kepada dirinya dia sendiri. Kenapa? Karena yang disembah ini tidak memberikan kekuatan apa, tidak memberikan keabadian untuk dia apa, tidak akan bisa menolong sama sekali untuk dirinya. Nah, maka saat itu mulailah Rasulullah ya mengedepankan dakwahnya, dakwah tauhid. Jadi mengimani seluruh masyarakat yang ada di sekitar Rasulullah. Ya, pertama yang dilakukan door to door, dari rumah ke rumah. Karena ini yang dibawa misi oleh Rasul sama dengan misi yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna. Tidaklah kami utus ya seorang rasul dari sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya itu konsep la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku dan sembahlah diriku. Berarti adalah syahadat tauhid, pengenalan syahadat tauhid. Ini ingin meluruskan pola pikir ya masyarakat jahiliyah pada saat itu. Karena apabila yang disembahnya salah, maka aturannya pun akan salah. Nah, contoh ya di zaman jahiliyah itu anak laki-laki yang punya anak lelaki dibiarkan. Tapi kalau bagi perempuan langsung dibunuh hidup-hidup. Betul. Nah, ini kan konsep pemikiran yang sangat keliru. Mengapa? Karena penyembahannya yang salah. Begitu. Jadi tidak sesuai dengan kebudayaan dan peradaban manusia. Gitu loh. Dan ini menyimpang jauh. Artinya di sini bahwa Rasulullah juga mengalami penjajahan di 3 fase, yaitu disorientasi hidup. Nah, kedua, penindasan ekonomi. Ya, adanya ayat yang mengatakan, yang berfirman Allah Ta'ala dalam surat Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 3,
Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mengumpulkan, mengumpat dan melecehkan. Ya, siapa ini? Alladzi jama'a malahu wa'addada. Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Berarti saat itu ada orang yang mendominasi kekayaan. Ya, jadi yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya. Maka uang adalah segala-galanya. Nah, uang ini bisa membeli hukum. Ya, orang yang terlibat salah pada saat itu karena dengan uangnya dia bisa benar. Ya, dan ini terulang kan saat ini. Nah, terus orang yang saat itu ingin popularitas dan namanya itu agung, besar, dan dihormati oleh orang banyak karena punya uang. Iya, benar. Nah, jadi di sini nih Rasulullah mengalami penindasan ekonomi. Iya. Orang yang sudah memiliki ekonomi yang kuat, maka segala-galanya akan memiliki. Iya. Nah, logikanya kan gitu. Betul. Nah, apa yang dibenahi oleh Rasul? Penyadaran. Nah, penyadaran bahwa yahsabu anna malahu akhladah. Ya, diberikan penyadaran kepada mereka bahwa mereka itu banyak yang menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkan dirinya. Padahal secara tauhid harta itu bukan segala-galanya. Iya, banyak orang yang berharta tetapi tidak bahagia. Nah, ada orang berharta ternyata begitu meninggal hartanya ini menjadi rebutan ahli warisnya. Betul. Terus ada orang yang berharta, nah namanya paling dikenang oleh orang cuma seminggu. Iya. Kesananya dilupakan. Sementara hartanya digunakan oleh orang banyak dan bisa pindah dari generasi ke generasi. Dia yang begitu sesungguhnya mencari dana mulai dari muda sampai tua sampai meninggal, dia sendiri tidak menikmati. Yang menikmati adalah orang lain. Itu diberi pemahaman seperti itu. Nah, kenapa? Image-nya yang salah. Ya, orang-orang jahiliyah saat itu image-nya yang salah, responnya yang salah. Nah, diluruskan oleh Rasul. Yahsabu anna malahu akhlada. Nah, itu penjajahan yang kedua. Nah, penjajahan yang terakhir ini bahwa telah terjadi kerusakan sosial. Kerusakan sosial. Nah, ini ditandai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa khalaqnakum syu'uban wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Nah, di sini wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan telah kami jadikan kamu hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal. Nah, pengertian saling mengenal ini berarti unsur masyarakat itu harus mengedepankan akhlak. Ya, tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik. Ini modal untuk bermuamalah. Nah, saat itu saling menghargai. Ya, saling menghargai, saling mengedepankan kepentingan. Orang yang kepentingan bersama, kepentingan bersama. Nah, itu kan rumusan dari masyarakat madani. Nah, yang dilihat Rasul pada saat itu, mereka ini berpecah-pecah belah. Ya, saling menghujat, saling menghina. Antar kabilah ya. Antar kabilah gitu loh. Betul. Terus ada juga saling mengolok-olok. Iya, betul. Dan ada juga mengedepankan kesombongannya karena dia memiliki pangkat dan kedudukan. Dan juga uang yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, keturunan yang termulia. Dia sombong dengan itu. Dan ini nggak bisa.
untuk membentuk masyarakat Madani nggak bisa. Iya. Maka apa yang ada pada zaman Rasul saat itu, kerusakan sosial itu. Oke. Nah, jadi penjajahan ini tiga ini yang membuat Rasulullah itu harus menyelesaikan, dituntaskan gitu. Nah, kalau kita lihat penjajahan yang kita pernah melihat 80 tahun yang lalu, ya, yang dijajah oleh bangsa asing ke Indonesia ini, itu hampir mirip-mirip sama dengan itu. Betul, diperbudak kita ya. Nah, karena itu tadi disinggung diperbudak, berarti yang namanya merdeka itu bebas dari sistem perbudakan. Nah, Ibnu Asyur dalam kitab Maqasidul Syariatul Islamiyah, beliau mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kemampuan manusia untuk melepas diri dari jajahan dan penindasan, sehingga mereka memiliki hak untuk mengatur diri sendiri dengan suka hati, tanpa adanya intervensi, tanpa adanya tekanan. Nah, itu Ibnu Asyur. Nah, cuma Ibnu Asyur yang paling menarik yang kedua ini, yaitu melepas diri dari sistem perbudakan. Tadi Ustazah telah menyinggung itu. Ya, jadi sistem perbudakan ini ada dua. Sistem perbudakan yang fisik, atau ada juga yang non fisik. Nah, non fisik ini tapi berbahaya. Ya, bahwa sesungguhnya orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa memerdekakan dirinya dari perbudakan hawa nafsu yang nggak kelihatan, tidak berwujud, tapi menguasai dan membahayakan. Betul sekali. Bahkan Rasulullah di saat menghadap bulan Ramadan, kita ini lepas dari perang Badar, ya kan, ada perang yang sangat besar yang belum kita lakukan sebelum ibadah puasa. Apa itu Rasulullah? Kita akan berjihad melawan nafsu di bulan suci Ramadan. Berarti kan nafsu yang paling. Nah, mengapa demikian? Ya, karena nafsu ini dalam penciptaannya, saya baca dalam sebuah kitab, ketika nafsu diciptakan, Allah Ta'ala bicara dengan nafsu. Karena nafsu ini makhluk. Apa kata Allah Ta'ala? Ya nafs, man ana wa man anta. Siapa diriku dan siapa kamu? Maka nafsu mengatakan anta wa anta, ana wa ana. Kamu ya kamu, saya ya saya. Ini begitu sombong itu. Merasa bisa berdiri sendiri. Iya, gitu loh. Ada-adanya sendiri. Maka supaya jerah, nafsu ini dimasukkan ke dalam satu wadah yang sangat panas sekali. Berapa lama Ustazah? 1000 tahun. Ya Allah. Setelah 1000 tahun diangkat kembali, ditanya lagi, man ana wa man anta. Dia jawab, anta wa anta, ana wa ana. Kamu ya saya. Masih ya. Masih dia nggak jerah kan? Iya, betul. Dimasukin lagi ke wadah yang sangat dingin. Iya. Ya, berapa lama Ustazah? 1000 tahun. Iya Allah. Diangkat lagi. Iya. Ya, ditanya lagi, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Jawabannya ana, anta wa anta, ana wa ana. Kamu ya saya. Nggak ada urusan sama kamu. Betul, ndablek banget pokoknya. Terus diambil lagi, disiksa lagi di tempat yang lapar dan haus. Baru dah. Nah, begitu diangkat, 1000 tahun sudah selesai mengalami itunya, masa hukumannya, maka ditanya, man ana wa man anta. Maka dia katakan gini, anta Rabbi wa ana abduka.
Oh. Baru dia jerah. Saya adalah, kamu adalah Tuhanku, saya adalah hambamu. Iya. Ya berarti dari proses kisah ini kita tandai bahwa nafsu itu akan bisa luntur apabila seorang ini akan selalu lapar dan haus. Betul. Berarti melakukan ibadah puasa. Dengan puasa maka nafsu kemungkinan ya peluangnya kecil untuk mengganggu diri kita. Iya, betul. Nah, apabila saat itu kita menuruti hawa nafsu, maka ada komentar dari surat Al-Mu'minun ayat 71, di mana Allah Ta'ala berfirman, pada saat itu walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ar wa man fihinna. Kalau kebenaran itu mengikuti nafsu mereka, maka sungguh akan binasa langit dan bumi beserta para penghuninya. Kalau misalkan kita ini dalam satu negara ini seluruh elemen bangsanya itu mulai dari atas sampai bawah ada kebenaran, tapi kita berpaling dari kebenaran itu. Iya. Kita lebih suka mengikuti hawa nafsu kita. Iya. Maka akan hancurlah suatu negara itu. Iya, betul, Kiai. Nah, jadi bahwa yang namanya nafsu itu hakikatnya adalah mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Betul. Ya, sehingga ini apa yang telah dialami oleh Nabi Yusuf ya dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Katanya gini, aku ini tidak akan bisa melepas dari godaan-godaan nafsu diriku. Ya, karena sesungguhnya nafsu itu menyuruh seseorang untuk melakukan kejahatan. Iya. Kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Tuanku. Ini pengakuan Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf aja kalau tidak akan ada kekuatan imannya, mungkin dia mengikuti nafsunya. Betul. Nah, karena ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul, tentu ya itu ada kekhususan. Iya. Ya bagi dirinya bisa melawan hawa nafsunya. Nah, jadi pemirsa yang saya hormati, pada dasarnya memang nafsu itu menyuruh seorang untuk melakukan kejahatan dan keburukan. Awalnya nafsu itu muncul karena pandangan orang itu ya konsentrasinya adalah melulu ke dunia. Ya, misalkan isi dunia itu apa? Ya harta, tahta, wanita. Ada di situ. Ada di situ semua. Iya, betul. Nah, semua ini nikmat. yang disebut dengan kalau pendekatan sufistik itu adalah akuan. Nah, akuan ini atau kaun ini adalah hal yang pertama kali masuk ke dalam pikiran hati orang. Kalau akuan ini sudah masuk ke dalam hati, maka akan muncul yang namanya nafsu. Gitu. Dari nafsu ini akan muncul yang namanya lalai. Dari lalai ini akan muncul mautul qalbi, hati akan menjadi mati. Iya. Semua orang menyimpang dari peran atau sosial yang ada. Dia tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau mengikuti perintah Rasul. Karena memang saat itu nafsunya masih melekat di dalam hatinya. Iya, betul. Nah, sebab apa ini nafsu melekat pada dirinya? Karena ada keinginan si manusia ini terhadap sesuatu yang sangat dihargai dan menurutnya akan dapat menguntungkan dirinya. Contoh, ya, misalkan uang. Nah, uang
bisa menjadi akwan untuk dirinya. Kalau dia bekerja, ini uang ini tidak akan ada orang yang tahu misalkan. Mungkin staf-stafnya aja beberapa yang tahu. Nah, maka dibisikin hatinya, menafsu, kapan lagi kamu ketemu uang yang seperti ini? Ya, iya, betul. Mumpung ada, mumpung Betul, kamu lagi betul. menjabat. Kapan lagi, ya, Kalau betul. kamu itu, ya setelah pensiun, dana pensiun kamu nggak cukup segini. Astagfirullah. Iya, ini lebih dari pensiun kamu ini. Iya, betul. Ya, berapa sih ini? Sekarang kamu mendapatkan 100 miliar. Ya, kamu bagi-bagi tuh staf-staf kamu berapa aja. Asal tutup mulut. Iya, betul. Dan itu sudah banyak contohnya, Kiai. Nah, ini akwan ini Iya. ya. Dari akwan ini di hati seperti itu. Iya. Maka muncul nafsu, ayalah kalau begitu. Kapan lagi? Nah, dari nafsu ini berarti dia lalai. Nah, kena lalai karena asik melakukan yang haram tapi mengasikkan dan dia lupa diri, maka ini yang disebut dengan lalai. Nah, ketika orang lalai, muncul lagi hatinya mati. Kalau udah lalai ditambah lalai, udah nggak bisa dicabut dari dirinya, maka akan muncul hatinya mati. Kalau hatinya mati, nasihat, tausiah, ustadz, kiai manapun Membang. tidak akan bisa. Nah, Betul, begitu ya. Nah, makanya begini, yang membuat seorang itu tidak bisa berjumpa dengan Allah adalah nafsunya. Namun nafsu juga tidak semuanya jelek juga kan? Iya. Jadi kalau di dalam tasawuf itu ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, nah ini ada nafsu mutmainnah. Nah itu dia tuh. Nah, yang amarah seperti tadi dia terpancing dengan kenikmatan dunia. Betul. Nah, terus nafsu lawamah, nafsu yang bikin menyesal dirinya kalau dia sudah melakukan. Tersadar. Nah, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, misalkan dia dekat dengan istrinya. Iya. Ya, itu adalah nafsu yang tenang. Iya. Nah, tingkatan-tingkatan ini betul yang namanya nafsu. Iya. Cuma yang kita bicarakan ini adalah nafsu yang bisa menjerat diri kita kepada jurang kehancuran. Betul, yang selalu menjerumuskan kita. Iya, menjerumuskan ke jurang kehancuran. Nah, kembali kepada soal nafsu ini, bahwa nafsu ini yang menghalangi diri kita ini tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kapanpun orang yang secara intelektualitasnya dia paham Al-Quran, hadis, tafsirnya, tafsir hadisnya, dia paham semuanya. Tapi kalau dia masih ada hubud dunya, cinta dunia, berarti dia belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Allah. Karena ini apa yang telah dikatakan ini pernah diungkapkan oleh Al-Imam Bishr Al-Hafi, seorang sufi. Ya, beliau mengatakan, la yajidu abdu halawatal ibadah hatta yaj'ala bainahu wa baina syahwati haitan min hadid. Tidak akan merasakan manisnya ibadah bagi seorang hamba sebelum dia menjadikan antara dirinya dan nafsunya ada dinding yang tebal, setebalnya itu besi, sekerasnya itu besi. Dalam artian gini, kalau kita ini menjadi hamba Allah, tidak berupaya untuk menutup diri kita dari masuknya nafsu, maka sesungguhnya kita akan tidak dapat merasakan manisnya ibadah. Apa dinding yang dimaksud di sini adalah akidah, pemahaman tauhid, ma'rifatullah yang benar. Nah, ini akan bisa menjadi dinding begitu. Nah, kemudian di sini juga perlu dipahami bahwa untuk melepas diri kita dari nafsu memang tidak bisa. Nafsu itu tidak bisa dilepas dari diri kita, ya, karena itu udah sunnatullah. Tapi kita bisa mencegahnya. Nah, itu dia. Nah,
Mencegahnya bagaimana? Apa yang telah diungkapkan oleh Ibnu Athaillah, anta hurun mimma anta anhu ais wa abdun lima anta lahu tami. Nah, itu Ibnu Athaillah nasihat gitu. Kamu akan merdeka. Nah, ini kan sesuai dengan momennya. Iya. Kamu akan merdeka melepas diri dari ajakan nafsu dunia. Masya Allah. Dan kamu akan menjadi hamba ya terhadap dunia itu kalau kamu memang mengejar-ngejar dunia. Masya Allah. Selama kita ini terpesona dengan isi dunia, maka Berarti, nafsu itu iya, pasti ada pada diri kita. Dan itu akan tingkatan. betul. Dia bekerja akan bertingkat-tingkat. Iya, betul. Nah, caranya apa yang ada pada diri kita ini merupakan ciptaan Allah. Iya. Di balik ciptaan ini ada pemahaman begini. Ciptaan ini secara tauhid adalah asar, bekasan. Bekasan kuasanya, bekasan kehendaknya, bekasan ilmunya. Nah, ketika kita melihat bekasan ini ada asmanya. Nah, asma ini disebut dengan Asmaul Husna. Misalkan saya diberi oleh Ustazah air ini tadi. Iya. Terus ini adalah asar dari kekuasaannya, asar dari kehendaknya, asar dari ilmunya. Maka saya harus muji yang ngasih. Siapa di balik ini? Allah. Allah itu punya asma, Asmaul Husna. Iya. Apa itu? Ya bisa ya Rahman, Ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Razak. Nah, berarti ini adalah rezeki Iya. yang diberikan oleh Allah. Iya. Nah, ketika memberikan ini kan ada sifatnya. Sifatnya apa? Kuasa, kehendak, ilmu. Ini menetap pada zatnya. Berarti gini, melihat benda ini, maka di balik itu ada penciptanya. Nah, ini ingin menerobos dari nafsu kita supaya kita itu bebas, tidak terjajah oleh nafsu. Masya Allah. Nah, begitu ya. Dalam banget. Ya, ini agak sedikit. Kenapa nafsu itu bisa menerobos? Karena akalnya kita kalah. Iya, betul. Nah, supaya akalnya ini difungsikan kembali, maka kajiannya adalah seperti tadi. Pemahamannya seperti tadi. Iya, benar. Maka zikir ini dibagi dua. Ada zikir hati, ada zikir lisan. Nah, zikir hati ini yang seperti tadi. Nah, berarti kalau kita ini dua-duanya bisa zikir Hati dan lisan. nah, itu yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab. Nah, alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzabannar. Berarti gini, yazkuru sama yatafakkaru. Ya. Nah, yatafakkurunya mana? Ya tadi ngelihat gelas di balik ini ada penciptanya. Diawali bahwa ini adalah perbuatannya. Perbuatannya itu ada asmanya, asmanya ada sifatnya, sifat itu ada zatnya. Nah, ini tingkatan kalau dalam tasawuf itu suluk atau salik. Suluk. Nah, orang suluk itu dia mau melepas diri dari gangguan nafsu itu. Betul. Nah, kalau kita ini untuk ibadah belum bisa menghindari nafsu kita, maka ibadahnya itu masih ikhtilat. Allah. Masih tercampur dengan nafsu. Contohnya, kalau ibadah masih campur dengan nafsunya. Kalau dia pergi ke masjid, dia pakai pakaian rapi, baju koko, kain sarung, pakai sorban, pakai minyak wangi, pakai tasbih kalau dia berjamaah. Nah, begitu dia sholat di rumah, cukup pakai kaos oblong. Allah. Berarti Itu dia masih ikhtilat dengan nafsunya. Ya, bagi orang yang suka menjadi imam, ya, ketika dia jadi imam, dia pakai surat yang panjang. Oh iya, surat panjang. Ya. Nah, kalau dia sholat sendiri, inna atainakal kausar, surat-surat pendek yang dibaca. Kenapa? Ya, dia nggak mau yang panjang-panjang. Nah, jadi pemirsa,
gangguan nafsu ini juga ada pada orang yang ahli ibadah. Gitu loh. Jadi nafsu ini bukan pada ahli maksiat aja, iya, betul. tapi ahli ibadah juga bisa diganggu. Iya, dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Iya. Betul, betul, Nah, betul. Seperti pernah dialami oleh Al-Imam Syakran Al-Marrakesh, seorang imam di Maroko. Dia itu sudah 40 tahunan dia belum menikah. Allah. Wajahnya cukup tampan dan berilmu, juga kaya. Semua wanita banyak yang tertarik dengan si ulama ini. Iya, betul. Ingin diperistri dengan dia. Cuman ada seorang wanita yang berniat jahat, masa dia tidak bisa ditaklukkan oleh kecantikan saya? Siap lelaki manapun kan ya, sudah saya taklukkan dengan saya, kata si wanita ini. Betul. Nah, kebetulan Imam Syakran itu baru pulang dari masjid, diganggu, berpura-pura saat itu minta baca surat. Wahai imam, saya nggak bisa baca, tolong bacakan surat ini. Jangan di sini. Di mana? Di rumah saya. Dia masuk, maka dikunci. Ya Allah. Gerbangnya si perempuan jahat Betul. ini. Terus dia sudah melucuti pakaiannya, auratnya sudah terbuka, lelaki manapun akan terpancing nafsunya. Iya. Tapi kalau Imam Syakran ini, dia banyak istighfar, dia betul-betul menjauhi dari bujuk rayu setan, bujuk rayu nafsu. Dia minta begini, mana mbak kamar mandi? Saya ingin berwudu. Nah begitu dia berwudu, dia berdoa, ya Allah, ya jauhilah saya ini dari nafsu dan syaitan yang jahat. Allah. Singkirkanlah diri saya, jauhilah saya dari perbuatan zina. Allah. Maka Imam Syakran yang tadinya ganteng, bagus wajahnya, berubah menjadi wajah yang buruk, seperti kakek-kakek tua yang menjijikan. Maka si perempuan itu ngeliat, Anda ini Syakran. Iya, Syakran yang Anda masukkan ke rumah ini. Ah bukan, kalau Syakran itu ganteng. Syakran itu tampang. Dan wangi orangnya. Kamu ini bau. Dikeluarin itu dari rumah itu. Iya, dia betul. bilang, Alhamdulillah. Berubah kembali wajah yang ganteng itu. Allah. Artinya gini, dia tidak berhasil dijajah oleh nafsunya. Iya, ya Allah, Kiai, luar biasa, Masya Allah. Kita tahu nafsu itu kan ibarat seperti kuda liar, Ya, Kiai. iya. Ditunggangi pun membuat kita jatuh. Iya. Boro-boro kita mau menaklukkannya, Ya, gitu. betul. Mungkin level kita seperti itu ya, Kiai. Ya? Iya. Allahu Akbar. Jadi sebagai pesan terakhir ya, Iya, Kiai. pemirsa, ini ada tausiah terakhir dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa prinsipnya nafsu itu muncul karena ada bayangan akwan. Akwan itu bayangan dunia. Beserta isinya yang menarik-menarik. Iya. Dia bilang, anta ma'al akwan, ya, anta ma'al akwan ma la tashtahid al-mukawin. Kalau kamu selalu bersama dunia, artinya gini, kalau kamu ngejar-ngejar dunia, kamu nggak bakal melihat Allah. Allah. Iya. Terus, fa'idha syahidtahu kanatil akwan ma'aka. Apabila kamu melihat Allah, yang dikejar itu adalah akhirat, maka dunia akan mengejar diri kamu. Allah. Nah ini, Masya Allah. artinya gini, orang ini mampu mengendalikan nafsunya. Iya. Dan dia tidak tertarik dengan iming-iming masalah duniawi. Iya. Dia biasa-biasa aja hidupnya. Iya. Ini justru dunia akan menggoda dirinya. Iya, ngikut. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada di mana kita ya, Iya. sahabat JIC TV. Iya, Karena memang, kalau ngomong tentang nafsu ya, iya. inilah hakikat esensi daripada Jadi kemerdekaan itu iya. sendiri. Tantangan paling besar adalah memerdekakan diri dari hawa nafsu. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, nafsu itu emang karakteristiknya jahat. Iya. Bisa menjebloskan orang ke jurang kehancuran. Betul. Pertama memang yang ditampilkan,
itu yang enak-enak. Betul. Yang bagus. Pas sudah dikerjain, nyesal sendiri dia sana. Itulah. Ya makanya salasun mukhlikat. Suhun muta' wa hawa muttaba' wa hijabul mar'i bi nafsi. Ada 3 segera akan hancur. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Terus orang yang pelit, pikir, dan terakhir adalah bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu yang akan hancur. Iya, itu akan hancur. Karena semuanya udah ngikutin nafsu. Iya, betul. Iya. Ya, mudah-mudahan pemirsa dapat menghindari dari godaan-godaan nafsu. Amin ya Allah. Sehingga amin, ya kita Allah. akan menjadi mukmin yang muhakkik. Amin ya Rabbal Artinya Alamin. mukmin yang sejati gitu. Amin ya Allah. Sehingga menjadi selamat perjalanan kita dari dunia menuju akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Allahu Akbar. Terima kasih doanya. Iya. Iya. Makasih juga atas tausiahnya, makasih juga atas nasihatnya, pengingat diri kita yang masih penuh berlumur hawa nafsu. Ya Mitra, kita mau ada tambahan Kiai? Ya sudah tadi kan tambahnya. Allah bersiap Kiai, Masya Allah. Ya sahabat JIC TV dimanapun Anda berada, sama-sama yuk kita berjuang memerdekakan diri dari hawa nafsu kita. Karena memang ya tujuan akhir kita lah yang membuat kita emang harus mengerjakan itu ya Kiai ya. Membebaskan diri ini gitu ya. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih Kiai. Sahabat semua, kami mohon undur diri dulu. Tiada kata lagi yang bisa saya ucapkan. Sama-sama yuk kita selamat. Selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Bersama saya Fenty Aini dan Kiai Haji Rohiman, Gurunda Kajian Islam Terkini. Mohon pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.